Di hari ulang tahun ibuku, semua keluarga diundang, tapi tidak ada yang datang. Saat ku telpon mertuaku, dengan lantang ia berkata, "Kami gak mau ketularan miskin seperti ibumu." Aku hanya tersenyum. Dan 2 minggu kemudian, keluarga suamiku merangkak pada kami demi pertolongan. Halo sahabat Tante Lesiana Devi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, udara di kontrakan kecil kami terasa lebih senyap dari biasanya, seolah segala suara menahan diri agar tidak mengganggu hari ulang tahun ibu. Aku berdiri di dapur sempit, memandang meja makan yang sudah kususun sejak subuh, mie goreng buatan sendiri, ayam kecap, sup hangat, dan kue kecil yang kubeli dari penjual keliling dekat gang. Semua tampak rapi, tapi dadaku justru terasa berat. Aku mengecek ponsel untuk kesekian kalinya. Grup keluarga suami sepi. Tidak ada pesan, Otwu. Tidak ada stiker ucapan ulang tahun. Tidak ada tanda hidup sama sekali. Padahal mereka sudah kuberitahu sejak 2 minggu lalu. Bahkan aku sempat mengingatkan Bu Mirna 3 hari lalu dan ia cuma menjawab datar. "Iya, nanti kami kabari." Ibu duduk di kursi plastik dekat jendela, memakai baju terbaiknya, kebaya sederhana warna coklat muda. Tangannya saling menggenggam, berusaha terlihat tenang. Ketika aku mendekat membawa piring, ia tersenyum lebar berusaha menyemangati. "Gak apa-apa kalau mereka telat, Nak. Mungkin macet," katanya pelan. Padahal aku tahu ibu sudah melirik jam dinding sejak pagi. Jam dinding menunjukkan pukul 11. Tak ada yang datang. Aku kembali mengecek ponsel. Tidak ada kabar. Ibu menghela napas pendek sambil merapikan kerudungnya. "Nia, santai saja. Kita makan berdua dulu juga nggak apa-apa." Aku memaksa tersenyum, tapi dadaku terasa mengeras. Selama ini aku selalu membela keluarga Fajar di depan ibu, selalu bilang mereka sibuk, selalu minta ibu maklum. Padahal, entah kenapa, semenjak beberapa bulan terakhir, ada rasa tidak enak yang terus menempel di hatiku. Seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Seperti ada jarak yang makin lama makin dingin. Ibu sebenarnya tahu, aku bisa melihat dari caranya menunduk setiap kali topik soal mertua muncul. Waktu berjalan makin lambat. Pukul 1 siang, meja masih penuh makanan yang tidak tersentuh. Ibu pura-pura sibuk menyapu lantai padahal lantai itu sudah bersih sejak pagi. Sesekali ia melihat ke pintu, sekadar berharap terdengar suara salam atau ketukan. Pukul 3 sore, aku mendapati ibu diam di ruang tengah, termenung memegang kue ulang tahunnya yang kecil. Ada lilin 1 batang di sana. Ibu menggigit bibir, mencoba tersenyum. "Kayaknya mereka nggak jadi datang, Mbak," katanya lirih. Suaranya hampir seperti seseorang yang sedang mencoba menerima kenyataan pahit yang tidak ingin ia akui. Aku menelan ludah. Ada perasaan bersalah yang merambat ke seluruh tubuhku. Selama ini, aku selalu mempercayai Fajar. Selalu yakin ia tidak mungkin membiarkan keluarganya memperlakukan ibu sembarangan. Tapi hari ini, keheningan ini terlalu jelas untuk diabaikan. Menjelang maghrib, suasana makin sunyi. Kue di tangan ibu tak bergerak sama sekali. Aku memberanikan diri meraih ponsel. Jempolku gemetar sebelum aku menekan nama Bu Mirna di daftar kontak. Telepon berdering. Lama. Lalu tersambung. "Ya, Nia. Ada apa?" Suaranya terdengar datar. Seperti bukan seorang ibu yang sedang ditanya soal acara keluarga, tapi seperti seseorang yang terganggu. Aku mencoba menahan gemetar di suaraku. "Bu, hari ini ulang tahun ibu saya. Kami sudah tunggu dari pagi." "Apa? Ibu tidak jadi datang?" Sunyi sejenak. Lalu aku mendengar tawa kecil dari belakangnya. Entah siapa. Dan seketika suaranya berubah dingin, menusuk, tanpa sedikit pun rasa hormat. "Nia, kami itu nggak mau ketularan miskin seperti ibumu. Masa ulang tahun di rumah kontrakan sempit begitu? Malulah."
Kata-kata itu memukul dadaku seperti benda berat. Aku terpaku. Napasku tercekat. Di belakangku, ibu memegang piring berisi makanan yang sudah dingin. Ia melihatku. Ia mendengar sebagian suara dari telepon. Tangannya bergetar. Aku berusaha bicara, tapi suaraku tak keluar. Bu, kenapa bicara begitu? Ibu, ibu sudah menunggu dari pagi. Apa lagi? Sudah ya, kami banyak urusan. Jangan paksa-paksa kami untuk acara yang... Telepon mati. Ia memutus sambungan begitu saja. Darinya sendiri. Tanpa berpikir. Tanpa penjelasan. Tanpa sedikit pun penghargaan. Aku menatap ponselku lama sekali. Bahuku gemetar. Rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Bukan sekadar sakit hati, tapi rasa hancur karena selama ini aku yang memaksa ibu untuk tetap hormat kepada orang-orang yang ternyata tidak menghargai kami sama sekali. Ibu berdiri perlahan. Tatapannya lembut, tapi menyimpan luka yang sangat dalam. Nia, sudah. Mungkin memang bukan rezeki kita merayakan ramai-ramai. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Hanya bisa menatap wajah ibu yang berusaha tersenyum padahal matanya jelas berair. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya dalam hati, dengan tajam, dengan marah. Kenapa mereka bisa menyebut ibu miskin, setelah semua yang ibu lakukan untuk mereka? Pertanyaan itu menggema kuat. Seperti suara yang sudah lama terpendam dan akhirnya menyeruak ke permukaan. Dan di saat ibu meniup lilin kecil itu sendirian, aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Seperti pintu besar yang selama ini kutahan rapat, pelan-pelan mulai terbuka, memperlihatkan kegelapan dan kebenaran yang selama ini kutolak untuk kulihat. Sesuatu dalam diriku berbisik. Ini batasnya. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi yang bisa menginjak ibumu sesuka hati. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari terkuaknya rahasia demi rahasia yang akan membuat seluruh keluarga suamiku, yang hari ini merasa terlalu tinggi untuk datang, berlutut memohon pertolonganku. Satu telepon yang terputus itu, justru menjadi pemantik dari badai besar yang tidak bisa mereka hindari. Dan aku, yang selama ini diam, akhirnya mulai membuka mata. Malam itu, kontrakan kecil kami terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu ruang tamu yang redup memantulkan bayangan ibu di dinding, bayangan seorang perempuan yang seharusnya merayakan hari kelahirannya dengan tawa, bukan dengan kue kecil dan kursi-kursi kosong. Setelah ibu masuk ke kamar untuk beristirahat, aku duduk sendirian di ruang tamu. Piring-piring masih tersusun, makanan sebagian sudah mulai mengering di tepiannya. Aku memandangi semuanya sambil memegang ponsel erat-erat. Suara Bu Mirna tadi terus terulang di kepalaku, seakan diputar ulang tanpa henti. Kami nggak mau ketularan miskin seperti ibumu. Kalimat itu seperti duri yang menancap dalam dan tidak bisa dicabut. Bukan hanya menghina ibu, itu menghina semua pengorbanan yang sudah ibu lakukan sejak ayah meninggal. Menghancurkan semua kebaikan yang selama ini ibu berikan kepada mereka tanpa pernah meminta balasan. Bayangan masa lalu muncul begitu saja. Sebuah potongan kenangan yang selama ini kusimpan rapi, mungkin terlalu rapi sampai aku sendiri lupa betapa besar maknanya. Waktu itu awal pernikahanku. Fajar baru saja kena masalah di perusahaannya. Hutang menumpuk, kredit macet, dan usaha keluarganya hampir benar-benar runtuh. Aku masih ingat malam ketika aku pulang ke rumah ibu dan melihatnya duduk di atas tumpukan berkas sambil memandangi sebuah map coklat berisi dokumen tanah almarhum ayah. Nia, ini satu-satunya yang tersisa dari ayahmu, kata ibu, suaranya pelan tapi mantap. Tapi kalau ini bisa menolong rumah tanggamu, ibu ikhlas. Aku ingat bagaimana aku memeluk ibu sambil mengusap punggungnya. Tapi Bu, itu tanah warisan. Ibu tersenyum, lembut namun tegas. Warisan itu memang untuk anaknya. Nak, kalau sekarang kamu bisa terbantu, ayahmu pasti ridha. Beberapa minggu kemudian, tanah itu dijual. Hasil penjualannya, yang jumlahnya tidak kecil, langsung diserahkan kepada keluarga Fajar. Aku ingat betul reaksi mereka waktu itu. Bukan terima kasih tulus, melainkan rasa lega seperti menerima sesuatu yang memang seharusnya. Seolah-olah itu kewajiban kami.
Seolah-olah itu bukan pengorbanan. Dan perlahan, seiring waktu, narasi berubah. Mereka mulai menceritakan ke orang-orang bahwa usaha keluarga kembali bangkit, karena kecerdasan Fajar mengelola modal, tanpa pernah menyebut dari mana modal itu berasal. Bahkan di hadapanku sendiri, Bu Mirna pernah berkata enteng, "Syukurlah Mas Fajar MU pintar ambil keputusan. Kalau cuma mengandalkan kamu dan keluargamu, entah kita jadi apa." Malam ini, semua itu kembali berdatangan seperti tamu tak diundang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menolak rasa sakit itu. Aku bangkit perlahan, menuju laci kecil di ruang tamu. Laci yang jarang kubuka karena isinya hanya berkas-berkas lama. Namun entah kenapa hatiku menuntunku ke sana malam ini. Kutarik laci itu. Dalam cahaya remang, kulihat map tua berwarna hijau. Jemariku bergetar saat meraihnya. Ketika kubuka, aroma kertas lama langsung menyergap. Di dalamnya, fotokopi akta tanah yang dulu dijual ibu. Tanda tangan ayah. Tanda tangan ibu. Tanggal penjualan. Nilai tanah yang jika diingat sekarang, jumlahnya cukup besar untuk menyelamatkan siapa saja dari kebangkrutan. Aku menarik napas dalam-dalam. Jemariku meraba sebuah kertas kecil di sela-sela dokumen. Tulisan tangan ayah. Aku mengenalinya dari guratannya yang agak miring. Kalau tanah ini dijual, pastikan atas nama Lasmi. Dan jika nanti ada yang tidak adil pada anakmu, kembalikan nilai tanah ini pada kalian sendiri. Mataku memanas seketika. Ayah seperti sudah tahu. Seperti ia meninggalkan pesan untuk masa depan yang mungkin pernah ia khawatirkan. Dan malam ini pesan itu seperti menatap tepat ke wajahku. Aku memejamkan mata. Bukan hanya sedih. Ada sesuatu yang lain muncul perlahan. Sebuah kesadaran yang selama ini tidak pernah berani kusentuh. Selama ini aku diam. Selama ini aku membela mereka. Selama ini aku membiarkan ibu dihargai lebih rendah daripada seharusnya. Dan membiarkan keluarga suamiku hidup dengan narasi seolah-olah mereka yang mulia, kami yang menumpang. Padahal, tanpa tanah itu, tanpa ibu, tanpa ayah, mereka tidak akan punya apa-apa. Suasana ruang tamu seperti berubah. Sunyi yang tadinya menekan, kini seperti memberi ruang bagi sebuah keputusan yang sedang tumbuh dalam diriku. Aku memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map. Kulekatkan map itu di dadaku beberapa detik, menarik napas panjang, lalu menutup laci perlahan. Saat aku berdiri, bayangan ibu yang tertidur muncul di benakku. Wajahnya yang lelah, senyumnya yang ia paksakan sepanjang hari meski hatinya remuk. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh membiarkan ini terjadi begitu lama. Tapi malam ini, aku tahu sesuatu. Aku tidak akan tinggal diam. Dan ketika aku mematikan lampu ruang tamu, sebuah pertanyaan muncul begitu jelas di kepalaku. Pertanyaan yang seperti pintu menuju masa depan yang sama sekali berbeda. Jika dulu kami yang menyelamatkan mereka, kenapa hari ini ibu bisa disebut sumber kemiskinan mereka? Pertanyaan itu tidak kubiarkan mengambang. Aku tahu jawabannya akan segera kutemukan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. 3 hari setelah ulang tahun itu, pagi di kontrakan terasa tidak biasa. Udara sedikit lebih berat, seperti ada sesuatu yang akan datang. Ibu sedang menyapu halaman kecil di depan rumah ketika suara ketukan terdengar. Pelan, teratur, dan sopan. Aku membuka pintu, dan di depan kami berdiri seorang pria parubaya dengan jas abu-abu rapi. Rambut memutih sebagian, namun wajahnya hangat. Ia membawa map coklat dan sebuah tas kerja hitam. Ibu tertegun sesaat, lalu wajahnya berubah lembut. "Pak Sumar?" Suara ibu bergetar, antara kaget dan senang. Pria itu tersenyum ramah. "Masih ingat saya rupanya, Bu Lasmi." Aku memandang mereka berdua. Rasanya aneh. Nama itu baru kusadari pernah kudengar dari cerita almarhum ayah, tapi lama sekali. Ibu mempersilakannya masuk, dan kami duduk di ruang tamu kecil yang masih dipenuhi sisa suasana ulang tahun yang sepi. Pak Sumar meletakkan map coklat itu di meja. Ia menatap ibu dengan mata yang teduh, lalu menarik napas pelan. "Bu Lasmi, saya datang membawa janji lama dengan almarhum suami ibu.
Janji yang saya pegang selama bertahun-tahun. Aku dan ibu saling pandang. Jantungku berdetak cepat. Pak Sumar membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada lembar-lembar dokumen tebal, beberapa sertifikat, dan kertas-kertas yang tampak sangat resmi. Dulu, katanya sambil menggeser salah satu dokumen ke arah kami, almarhum menitipkan satu kafling tanah kecil kepada saya. Tidak banyak orang tahu soal ini, bahkan keluarga besar pun tidak. Tanah itu berada di kawasan pinggir kota yang belakangan mengalami perkembangan pesat. Aku menahan napas. Ibu memegang ujung meja. Tapi, Pak, dulu tanah kami yang 300 meter itu sudah dijual. Pak Sumar tersenyum kecil. Itu tanah yang lain, Bu. Ini tanah yang berbeda. Suami ibu memang tidak banyak bercerita. Dia menitipkan pengelolaannya kepada saya untuk diinvestasikan. Dan alhamdulillah, ia berhenti sejenak, senyum puas mengembang. Investasi itu berkembang menjadi bagian dari proyek besar sebuah holding properti. Aku merasakan tengkukku meremang. Proyek besar? Holding properti? Nah, Pak Sumar melanjutkan. Seluruh hak atas lahan itu sudah dialihkan sejak lama kepada ibu dan ahli warisnya, yaitu anak ibu, Nia. Aku membeku. Ibu menatapku dengan mata membesar. Pak, jadi selama ini? Ya, Bu. Suara Pak Sumar dalam, tenang, namun penuh arti. Tanah itu bukan hanya bernilai besar sekarang, tapi menjadi kunci dalam proyek besar yang sedang banyak perusahaan dekati, termasuk perusahaan keluarga suami Nia. Dadaku serasa dipukul dari dalam. Aku langsung teringat ponsel Fajar malam kemarin, foto rapat besar, caption penuh kepercayaan diri. Kalau ini tembus, kita semua naik level. Aku teringat bagaimana Bu Mirna selalu menyinggung bahwa bisnis keluarga mereka sedang mau menginjak level baru. Aku teringat tawa mereka saat membicarakan proyek yang katanya pasti meledak. Dan sekarang aku tahu satu hal penting. Proyek besar yang mereka banggakan itu bergantung pada tanah yang hak kepemilikannya ada pada kami, di tanganku dan ibu. Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas. Jadi, perusahaan itu butuh kerjasama dengan holding yang memiliki lahan ini. Pak Sumar mengangguk mantap. Betul. Dan yang lebih penting, ia mengeluarkan satu dokumen berstempel tebal dan meletakkannya tepat di depanku. Untuk finalisasi proyek apapun yang melibatkan lahan ini, dibutuhkan persetujuan tertulis dari pemegang hak. Dalam hal ini, ibu Anda dan Anda, Nia. Suasana hening panjang. Ibu memegang dadanya, lalu meremas ujung kerudungnya. Ia sama sekali tidak pernah terlihat segelisah ini. Pak, saya tidak tahu. Pak Sumar tersenyum hangat. Almarhum suami ibu sudah menyiapkannya dengan rapi. Ia selalu bilang, kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak adil pada anak istrinya, tanah ini akan menjadi pegangan. Aku menunduk. Mataku panas. Ayah, bahkan setelah tiada, ia masih melindungi kami. Tiba-tiba ponselku bergetar di meja. Notifikasi grup keluarga suami. Aku membuka pesan itu. Fajar mengirim foto dari ruang rapat besar. Wajahnya penuh percaya diri. Doakan ya semua. Kalau deal ini tembus, perusahaan kita bakal makin besar. Ada emoji jempol, emoji tepuk tangan. Aku menutup ponsel perlahan. Tidak ada yang tahu bahwa deal besar itu sekarang sepenuhnya berada di pihak kami. Ibu menatapku, suaranya gemetar. Nia, apa artinya semua ini? Aku memandang map tebal itu, memandang ibu, memandang segala kebaikan dan pengorbanan yang selama ini diinjak-injak. Lalu aku mengingat ucapan itu, ucapan yang menusuk seperti pisau dingin. Kami nggak mau ketularan miskin seperti ibumu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan sekadar marah. Ini sesuatu yang dalam, tenang, dan sangat pasti. Aku memegang tangan ibu. Bu, sepertinya Allah sedang membuka mata kita. Selama ini mereka pikir kita tidak punya apa-apa. Ibu menatapku penuh kebingungan.
Aku melanjutkan dengan suara pelan namun tegas. Padahal, tanpa keluarga kita, mereka tidak akan pernah punya apapun. Pak Sumar menutup map coklat itu perlahan, lalu berkata dengan suara yang dalam dan penuh makna. Nia, Bu Lasmi, mulai hari ini, semuanya ada di tangan kalian. Dan aku tahu, itu bukan sekadar ucapan. Itu tanda dimulainya babak baru. Babak di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi akan naik ke permukaan, dan keluarga suamiku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apa yang menunggu mereka? Bahkan mereka sendiri belum mampu membayangkannya. Malam itu, setelah Pak Sumar pulang dan pintu kontrakan kembali tertutup rapat, keheningan menyebar perlahan. Ibu duduk di kursi kecil dekat meja makan, memegang map coklat itu seperti memegang sesuatu yang rapuh namun sangat berharga. Aku duduk di depannya, menatap wajah ibu yang sembab, lelah, namun juga seakan mendapatkan kembali potongan dirinya yang dulu hilang. Aku menunggu ibu bicara, tapi saat ia membuka mulut, suaranya nyaris tak terdengar. Nia, ibu tidak pernah tahu kalau tanah itu masih ada. Ayahmu, kenapa dia tidak bilang apa-apa? Aku menggenggam tangan ibu. Mungkin ayah takut ibu jadi khawatir. Mungkin ayah ingin kita punya pegangan kalau suatu hari, dunia tidak berpihak pada kita. Ibu mengusap pipinya pelan. Tapi kenapa sekarang? Kenapa saat kita dihina begitu rupa? Aku menghela napas panjang. Kata-kata Bu Mirna terngiang lagi, tapi kini terasa berbeda. Bukan lagi membuatku menangis, melainkan membuatku ingin membalas semua itu dengan cara yang paling rapi dan paling menyakitkan, secara elegan, sah, dan tanpa kekerasan. Aku menatap ibu dalam-dalam. Bu, selama ini kita terlalu diam. Kita terlalu sabar. Kita terlalu ikhlas. Sampai orang-orang mengira kita tidak punya harga diri. Ibu menunduk. Ibu cuma ingin kamu bahagia dalam rumah tangga. Ibu takut jadi beban. Kalimat itu menusukku seperti ribuan jarum kecil. Bu, suaraku pecah. Justru selama ini akulah yang membuat ibu menderita. Ibu dihina, dipandang rendah, dan aku tidak melakukan apa-apa. Aku biarkan mereka berpikir bahwa ibu tidak pantas dihormati. Ibu menggeleng cepat, seperti ingin menghentikanku. Nia, jangan begitu. Mungkin mereka cuma hilaf. Mungkin. Tidak, Bu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memotong kata-kata ibu. Tidak ada hilaf untuk hinaan yang keluar dari hati. Ibu terdiam. Ada air mata yang menggenang, tapi kali ini bukan karena sedih semata. Ada semacam pengakuan bahwa semua ini memang sudah terlalu lama didiamkan. Aku berdiri dan mengambil ponsel. Dalam satu tarikan napas, aku mencari kontak sahabatku, Meli, teman kuliah yang kini bekerja sebagai pengacara korporat. Orangnya tegas, cerdas, dan tidak pernah suka melihat ketidakadilan. Telepon tersambung. Halo, Nia? Tumben telepon malam-malam. Suaramu, kok beda? Kamu nangis. Aku menarik napas dalam-dalam. Mel, aku butuh bantuanmu. Aku butuh kamu sebagai pengacara, bukan teman. Suaranya langsung berubah serius. Oke, ceritakan. Aku menceritakan semuanya. Tanah yang dijual dulu, keluarga Fajar yang terbantu tapi tidak pernah mengakuinya, hinaan di hari ulang tahun ibu, kedatangan Pak Sumar, holding properti, dan pernyataan bahwa finalisasi proyek besar perusahaan suamiku membutuhkan tanda tangan kami. Meli terdiam cukup lama. Nia, suaranya akhirnya keluar, pelan namun tegas. Kamu sadar nggak kalau kamu dan ibumu punya posisi hukum yang jauh lebih kuat dari yang kamu kira? Ini bukan cuma soal perasaan terluka. Ini soal kendali atas aset yang selama ini mereka manfaatkan tanpa rasa terima kasih. Aku menutup mata. Aku sadar. Makanya, aku nggak mau diam lagi. Bagus. Meli terdengar siap berperang. Tapi sebelum kita bicara strategi, aku butuh tahu satu hal. Apa? Kamu siap nggak lihat mereka jatuh? Karena apa yang kamu pegang sekarang, kalau dipakai, dampaknya bisa besar. Bukan cuma untuk mereka, tapi untuk perusahaan mereka.
Ini bukan perkara kecil, Nia. Aku menatap ibu, yang masih memegang map coklat itu sambil menahan isak. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu bukan sebagai sosok yang selalu pasrah, tapi sebagai seseorang yang telah dikorbankan terlalu banyak. Aku menjawab tanpa ragu. Saya siap. Dan ini bukan untuk balas dendam pribadi. Ini untuk ibu. Telepon hening beberapa detik. Lalu Meli berkata rendah, hampir seperti bisikan. Baik, aku di pihakmu. Kita mulai dari cek legalitas perusahaan keluarga Fajar. Aku langsung buka data internal. Aku mendengar suara ketikan cepat. Lalu suara Meli berubah. Ya Allah. Nia, perusahaan keluarganya lagi di ujung jurang. Hutang mereka banyak. Mereka butuh proyek besar itu seperti butuh oksigen. Kalau proyek itu gagal, perusahaan bisa tutup dalam 6 bulan. Aku terpaku. Perutku serasa ditarik turun ke dasar bumi. Semua potongan mulai menyambung perlahan. Kesombongan Bu Mirna, sikap Fajar yang makin sering meremehkanku, obsesi mereka terhadap proyek besar itu. Aku berbisik. Jadi selama ini mereka sekarat secara finansial. Bukan sekarat lagi. Mereka hidup dari satu harapan kecil, yaitu proyek besar yang melibatkan tanah yang, ironisnya, kalian miliki hak penuh atasnya. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang terasa benar, dan sekaligus mengerikan. Meli melanjutkan, dan lebih parah lagi. Nia, mereka tidak pernah mencantumkan nama ibumu atau ayahmu dalam sejarah bantuan modal keluarga. Mereka menghapus jejak. Aku membuka mata perlahan. Tanganku mengepal di pangkuan. Kalau begitu, aku berkata lirih. Sudah waktunya mereka melihat siapa yang sebenarnya mereka hina. Ibu menatapku dengan mata merah. Nia, kamu yakin? Aku mengambil map coklat itu, menaruh di pangkuanku, dan mengangguk dalam-dalam. Bu, selama ini kita hidup baik, tapi mereka memperlakukan kita seolah sampah. Sekarang, Allah menunjukkan kebenaran. Ini bukan kebetulan. Ibu menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena takut, tapi karena seluruh kebenaran ini terasa terlalu besar untuk ditanggung dalam satu malam. Dan saat aku memandang map itu, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak hanya akan menghadapi mereka. Aku akan membuat mereka mengerti, dengan cara paling elegan, siapa sebenarnya yang berdiri di balik hidup mereka. Ibu terisak pelan. Lalu berkata, Nia, kalau kamu memang ingin membela ibu, Ibu rida. Kata-kata itu, seperti lampu yang menyala di dalam diriku. Aku menunduk dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Mereka belum tahu apa yang menunggu. Dan malam itu, di kontrakan kecil yang pernah mereka hina, lahirlah keputusan yang akan mengubah seluruh hidup keluarga suamiku. Keputusan yang akan membuat mereka, yang merasa berada di puncak, jatuh ke lutut mereka sendiri. Sejak malam itu, hidupku berubah arah. Bukan lagi jadi menantu penurut yang selalu berkata, iya, bukan perempuan yang takut membuat keluarga suami tidak nyaman. Kini aku bergerak dengan kepala dingin, setiap langkah dipikirkan, setiap bukti dikumpulkan, setiap kata-kata direncanakan. Pagi-pagi sekali, aku sudah duduk di meja makan bersama Meli, yang datang membawa laptop dan segudang pengetahuan hukum yang tidak pernah ku tahu sebelumnya. Ibu menyiapkan teh hangat untuk kami, tapi tangannya tetap bergetar kecil setiap kali mendengar nama keluarga Fajar disebut. Pertama, kata Meli sambil membuka tab baru di laptopnya. Kita kumpulkan dulu semua bukti yang menunjukkan kalau keluargamu, keluarga Nia, pernah menolong mereka secara signifikan. Ini penting sekali nanti untuk framing di pertemuan holding. Aku mengangguk. Aku punya fotokopi akta penjualan tanah, bukti transfer ke rekening Fajar, juga beberapa chat lama ketika Bu Mirna meminta tambahan uang. Semuanya ada di laci kamar. Meli tersenyum miring. Bagus. Sekarang kita lengkapi. Kami bergerak seperti tim yang sudah bekerja bersama bertahun-tahun. Ibu membantu mengambilkan dokumen-dokumen lama, sambil sesekali terdiam lama, mengenang kembali betapa besar pengorbanan yang dulu dilakukan tanpa pamrih.
Ada bukti transfer ratusan juta dari ibu ke Fajar. Ada foto rumah mertua yang dibangun setelah ibu menjual tanah. Ada pesan-pesan lama dari ipar-ipar yang meminta bantuan finansial dengan nada seolah aku adalah HTM keluarga. Dan yang paling mencolok, rekaman suara hinaan Bu Mirna. Hinaan yang keluar tanpa ragu, tanpa penyesalan. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin jelas satu hal. Mereka bukan hanya lupa balas budi, mereka sengaja menghapus sejarah yang menempatkan ibu dan aku sebagai penolong utama mereka. Siang itu, Pak Sumar datang membawa tambahan dokumen, peta lahan, struktur organisasi holding, syarat legal kerjasama, dan jadwal rapat calon mitra. Ketika semua itu terbentang di meja makan kontrakan kecil kami, rasanya seperti ruang itu berubah menjadi pusat komando sebuah operasi besar. "Nia," kata Pak Sumar sambil menunjuk jadwal rapat, "perusahaan keluarga suamimu akan mengajukan proposal resmi ke holding minggu depan. Mereka pikir akan bertemu pemilik lahan lain. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka butuhkan adalah tanda tangan ibumu." Aku merasakan darah berdesir. Ibu menelan ludah. Wajahnya penuh campuran takut dan ketegasan yang sulit dijelaskan. Meli menatapku serius. "Ini kesempatanmu. Tapi ingat, kita harus tampil profesional. Kita tidak boleh terlihat emosional di depan mereka, meskipun mereka telah melukai hati ibu." Aku mengangguk perlahan. Aku tidak akan emosional. Aku akan sopan. Tapi aku juga akan memastikan mereka sadar bahwa dunia tidak selalu berputar di sekitar mereka. Meli menutup laptopnya dan bersandar. "Sekarang aku perlu tahu satu hal. Nia, kamu siap berdiri sebagai pemegang keputusan?" Aku menatap kedua wanita di depan mataku, sahabatku yang berjuang bersamaku, dan ibuku yang telah terlalu lama menanggung beban yang tak pantas ia pikul. Lalu aku menjawab, "Aku siap." Beberapa hari kemudian, sesuatu mulai berubah di rumah. Fajar mulai bertingkah aneh. Ia pulang lebih larut dari biasanya, sering menjawab telepon dengan suara berbisik, dan yang paling mencolok, nada bicaranya semakin sombong. Suatu malam, aku mendengar ia berkata pada kakaknya di telepon, "Kalau proyek ini jadi, kita bakal naik level besar-besaran. Nia nggak usah kita bawa-bawa lagi. Udah cukuplah dia ikut numpang nama di keluarga kita." Jantungku seperti diremas. Ia menutup telepon lalu melihatku. "Sayang, kamu masak? Aku lapar banget." Aku menatapnya lama. "Mas, proyek besar itu segitu pentingnya ya?" Ia tertawa meremehkan. "Ya iyalah. Ini masa depan keluarga kita. Kamu nggak akan ngerti. Kamu kan cuma, ya, karyawan biasa." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada apapun. "Mas," aku berkata pelan, "perusahaanmu yakin bisa lolos proyek itu?" Fajar mendengus, seolah aku makhluk yang tidak mengerti apa-apa. "Jangan meragukan keluargaku. Nia, kita jauh lebih paham soal bisnis daripada kamu dan ibumu. Kamu cuma perlu dukung. Jangan ikut campur." Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang ia kira tanda patuh. Padahal di balik senyum itu, aku menyimpan kunci yang bisa meruntuhkan seluruh kebanggaan mereka dalam hitungan hari. "Semoga proyeknya lancar ya, Mas," kataku lembut. Fajar tidak tahu. Aku bukan lagi Nia yang dulu. Malamnya, setelah Fajar tidur, aku duduk di ruang tengah bersama ibu. Hening, tenang. Tapi ada ketegangan halus di udara. Ibu berkata pelan, "Nia, kamu benar-benar mau lakukan ini?" Aku menatap mata ibu yang mulai kembali punya cahaya setelah bertahun-tahun padam. "Bu, ini bukan soal membalas dendam. Ini soal membela diri. Membela ibu." Ibu mengusap pipiku. "Kalau begitu, ibu dukung." Aku menggenggam tangannya dan menunduk dalam. "Bu, aku janji, tidak akan ada lagi yang meremehkan kita." Dan di tengah keheningan malam, ketika lampu-lampu gang mulai dipadamkan satu persatu, aku sudah bisa melihat sebuah panggung terbentuk di depan mata. Panggung tempat mereka, keluarga yang selama ini merasa berada di puncak, akan menyadari bahwa mereka berdiri di atas fondasi yang bukan milik mereka.
Panggung tempat kebenaran akan ditampilkan di depan banyak mata. Dan panggung itu akan segera dibuka. Hari pertemuan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pagi itu, langit tampak cerah, tapi dadaku terasa penuh awan gelap. Bukan karena takut, melainkan karena ini pertama kalinya aku berdiri bukan sebagai istri Fajar, tapi sebagai seseorang yang memegang kuasa yang tidak mereka bayangkan. Ibu duduk di sampingku di dalam mobil yang disediakan Pak Sumar. Tangannya menggenggam tas kecil berisi dokumen sah kepemilikan lahan, tetapi aku tahu yang ia genggam bukan hanya itu. Ia menggenggam puluhan tahun rasa diam, rasa sabar, dan rasa dipandang rendah oleh keluarga suamiku. Pak Sumar menenangkan ibu. Tenang saja, Bu Lasmi. Tidak ada yang melawan Anda hari ini. Justru mereka datang untuk mencari persetujuan Anda. Ibu tersenyum canggung. Saya tidak terbiasa dengan suasana kantor besar begitu, Pak. Aku memegang tangan ibu. Bu, kita tidak datang untuk memohon. Kita datang sebagai pihak yang mereka butuhkan. Mata ibu berkaca-kaca. Dalam hati, aku berjanji lagi. Hari ini, ibu akan berdiri setara. Mereka akan melihat siapa yang mereka hina. Kantor holding properti itu berada di gedung kaca tinggi di pusat kota. Ruang lobi luas, suara langkah kaki karyawan terdengar rapi, dan dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan modern. Rasanya jauh dari dunia kecil kontrakan kami, dan semakin jauh dari dunia sempit keluarga suamiku yang selalu membanggakan diri tanpa melihat pada siapa mereka berpijak. Kami naik lift ke lantai 18. Saat pintu lift terbuka, seorang sekretaris langsung menyapa kami dengan ramah dan mengarahkan ke ruang rapat utama. Ruangan besar dengan meja oval panjang, jendela lebar yang menghadap kota, dan bau furnitur mahal yang masih baru. Aku menarik napas panjang. Dan saat itu, pintu terbuka lagi. Masuklah Fajar. Di belakangnya, Bu Mirna, kakak iparku, dan dua kerabat lain yang duduk di posisi manajemen perusahaan mereka. Wajah mereka berubah cepat ketika melihatku. Lalu berubah lebih cepat lagi ketika melihat ibu berdiri di sampingku. Bu Mirna tersenyum kaku. Loh, Nia, kamu di sini? Nada suaranya setengah bingung, setengah meremehkan. Fajar ikut menimpali. Ini rapat penting. Sayang, kamu pasti salah ruang. Kamu nggak ngerti urusan seperti ini. Aku hanya tersenyum sangat tipis. Mas, aku tidak salah ruang. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Direktur Holding masuk bersama beberapa petinggi lain. Suara langkah mereka memenuhi ruangan, dan semua orang bersiap duduk. Direktur melirikku, Ibu, dan Pak Sumar, lalu berkata, "Baik, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan pihak pemegang hak atas lahan inti proyek ini, yang menjadi landasan seluruh kerjasama." Fajar memperbaiki duduknya, seolah yakin nama keluarga mereka yang akan disebut. Direktur melanjutkan dengan sangat jelas. Ini adalah Bu Lasmi dan putrinya, Nia, pemilik sahak atas lahan yang akan digunakan dalam proyek besar ini. Tanpa persetujuan mereka, holding kami tidak dapat menandatangani kerjasama dengan pihak manapun. Hening setajam silet. Aku bisa melihat wajah Bu Mirna memucat perlahan. Fajar menatapku seolah baru melihat sosok baru dalam hidupnya. Kakak ipar yang biasanya lantang mendadak kehilangan suara. Nia? Fajar berbisik. Tak percaya. Apa maksud semua ini? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap langsung ke matanya. Tatapan yang tidak pernah berani kulakukan sebelumnya. Pertama kalinya ia melihat bahwa aku bukan lagi perempuan yang ia bisa tekan. Direktur mengangguk pada kami. Baik, mari kita mulai. Kami duduk. Keluarga Fajar duduk juga. Tapi kini posisi mereka bukan lagi pihak yang percaya diri. Mereka seperti orang yang baru saja kehilangan fondasi pijakan. Presentasi dimulai. Fajar berusaha bersikap profesional. Tapi aku bisa melihat tremor kecil di tangannya. Ia memaparkan data, grafik, potensi keuntungan, dan rencana besar perusahaan mereka. Kata-katanya tersusun rapi, seolah menutupi kegelisahan yang mulai merambat di wajahnya. Saat ia selesai, Direktur Holding mempersilakan aku bicara.
Aku bangun. Seluruh ruangan menoleh padaku. Suara detak jam rapat terdengar sangat jelas. Aku membuka map tipis berisi dokumen-dokumen penting dan berkata pelan, tapi mantap. Sebelum holding mengambil keputusan, saya ingin memberi sedikit konteks mengenai hubungan pribadi dan sejarah finansial antara keluarga saya dan pihak yang sedang mengajukan proposal. Keluarga Fajar mulai gelisah. Bu Mirna menatapku tajam, gelisah tapi tidak bisa bersuara. Aku melanjutkan, suaraku tetap tenang. Bertahun-tahun lalu, ibu saya menjual tanah peninggalan almarhum ayah saya untuk menyelamatkan usaha keluarga mereka yang hampir bangkrut. Aku menggeser dokumen-dokumen ke tengah meja, akta penjualan tanah, bukti transfer, catatan ibu, semuanya. Beberapa petinggi holding menunduk menelaah. Wajah mereka berubah serius. Bu Mirna mulai panik. Nia, itu kan urusan keluarga. Nggak usah dibawa ke sini. Tapi aku mengangkat tangan sedikit, menahannya bicara. Mohon saya lanjutkan, Bu. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Satu file audio kubuka. Dan dalam ruang rapat yang sunyi, suara Bu Mirna terdengar begitu jelas. Kami nggak mau ketularan miskin seperti ibumu. Ruang rapat membeku. Tak ada suara. Tak ada napas panjang. Hanya tatapan-tatapan tercengang dan wajah Bu Mirna yang seketika mengering seperti tanah retak terkena panas. Direktur holding menatap mereka dengan ekspresi kecewa yang tidak berusaha ia sembunyikan. Aku menutup ponsel perlahan. Perempuan yang disebut miskin, itu, kataku sambil menatap Bu Mirna, adalah perempuan yang menyelamatkan usaha Anda bertahun-tahun lalu. Tanpa dia, perusahaan Anda tidak berdiri di sini hari ini. Bu Mirna membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Fajar terlihat seperti seseorang yang baru menyadari bahwa hidup yang ia banggakan dibangun dari sesuatu yang bukan miliknya. Direktur holding bersandar pada kursinya dan berkata pelan, tegas, sebelum kami melanjutkan pembahasan bisnis ini, kami perlu memastikan bahwa pihak mitra kami adalah pihak yang punya integritas. Dan sejauh ini, saya melihat masalah besar dalam hal itu. Seluruh keluarga Fajar menunduk, seperti melihat seluruh masa depan mereka mulai runtuh. Aku duduk kembali. Aku tidak tersenyum. Aku tidak marah. Aku hanya tenang. Karena hari ini, untuk pertama kalinya, aku melihat mereka di tempat yang seharusnya. Di bawah kebenaran yang selama ini mereka kubur. Dan aku tahu, setelah hari ini, tidak ada jalan kembali bagi mereka. Apa yang mereka banggakan, baru saja berubah menjadi awal dari kejatuhan yang tidak bisa mereka cegah. Setelah suara rekaman hinaan itu berhenti, suasana ruang rapat membeku seperti es yang tak bisa pecah. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan bunyi AC yang biasanya samar kini terdengar mudah sekali. Seakan ruangan itu memaksa semua orang mendengar betapa heningnya rasa malu. Bu Mirna menutupi mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat. Matanya bergerak gelisah mencari alasan yang tidak pernah ada. Fajar menunduk. Kedua bahunya turun. Seperti seseorang yang baru saja ditampar keras oleh kenyataan yang ia sangka tidak akan pernah muncul di hadapan publik. Direktur holding menghela napas panjang sebelum berkata. Suaranya datar namun penuh tekanan moral. Saya, jujur kecewa mengetahui hubungan tidak sehat seperti ini terjadi antara pihak yang hendak bekerja sama. Kami sebagai holding bernilai besar harus berhati-hati memilih mitra. Integritas adalah syarat utama. Bu Mirna buru-buru bersuara. Suaranya pecah. Itu cuma salah paham, Pak. Kami tidak bermaksud menghina. Saya hilaf kemarin. Direktur tidak menoleh padanya. Ia justru menatapku. Nia, apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui? Aku mengangguk pelan, lalu membuka dokumen-dokumen yang sudah kususun bersama Meli. Suara kertas yang digeser terasa keras dalam keheningan itu. Aku menatap Fajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, tatapan kami tidak lagi seperti suami istri. Aku melihat seseorang yang asing. Seseorang yang selama ini berdiri di puncak arogan yang ia bangun dari fondasi yang bukan miliknya. Aku berkata pelan tapi tajam. Setiap katanya seperti kunci yang membuka pintu kebenaran.
Selama bertahun-tahun, keluarga saya menyuntik dana ke usaha keluarga Fajar. Ada bukti transfer dari ibu saya, dari saya, untuk melunasi hutang, menghidupkan kembali usaha, dan membantu mereka keluar dari masa paling sulit. Aku meletakkan bukti transfer di tengah meja. Beberapa petinggi holding mencondongkan tubuh, membaca, dan saling pandang. Aku melanjutkan. Namun tidak sekalipun nama keluarga kami, terutama ibu, disebut dalam riwayat bantuan perusahaan mereka. Bahkan, mereka menekan narasi seolah-olah mereka berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun. Pipi kakak iparku merona merah, bukan malu, tapi tertangkap basah. Aku menatap mereka satu persatu. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu dulu. Tapi setelah mendengar hinaan itu, semuanya berubah. Bu Mirna tergagap. Nia, kamu kok bawa-bawa kehidupan pribadi ke bisnis? Itu tidak etis. Direktur holding memotong cepat, tegas, dan tanpa kompromi. Bu, justru yang tidak etis adalah menerima bantuan seseorang, menghapus jejaknya, lalu menghina keluarga yang pernah menyelamatkan Anda. Suasana semakin berat. Aku melihat ibu duduk tegak di sampingku. Wajahnya terlihat, bukan sedih, melainkan lega. Seperti bebannya selama bertahun-tahun mulai terangkat sedikit demi sedikit. Fajar memijat pelipisnya. Suaranya parau. Nia, ini semua nggak perlu sampai ke sini. Kamu mau apa? Kamu mau kami minta maaf? Kami minta maaf. Selesaikan. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata lembut, tapi dengan ketegasan yang tidak bisa dibantah. Ini bukan soal maaf. Ini soal siapa yang sebenarnya kalian injak selama ini. Direktur holding mengangguk. Kemudian ia mengambil dokumen kerjasama yang menjadi inti rapat hari ini. Ia berkata tegas, sampai persetujuan pemegang hak lahan diberikan, yaitu Bu Lasmi dan Nia, holding tidak dapat menandatangani proyek dengan perusahaan Anda. Fajar tersentak. Aku melihat semburat panik di matanya. Panik yang tidak ia bisa sembunyikan lagi. Bu Mirna mencondongkan tubuh ke meja. Setengah berbisik namun terdengar semua. Pak, tolonglah. Tanpa proyek ini, kami bisa jatuh. Kami butuh ini. Kami mohon. Direktur holding hanya menjawab dingin. Integritas adalah harga mati bagi kami. Aku bersandar, memperhatikan bagaimana perlahan-lahan seluruh pondasi keangkuhan mereka mulai retak. Dan saat itu, aku memutuskan untuk menambahkan satu fakta lagi. Fakta yang sengaja kusimpan untuk mengguncang mereka pada titik paling rapuh. Pak Direktur, kataku sambil membuka satu dokumen terakhir. Saya baru menerima laporan bahwa dalam proposal yang perusahaan mereka ajukan, nama ayah dan ibu tidak tercantum sebagai pihak yang pernah memberi kontribusi finansial. Semua dicatat seolah-olah modal awal usaha berasal dari keluarga mereka sendiri. Beberapa eksekutif holding langsung bereaksi. Ada yang menggeleng, ada yang mencatat sesuatu, ada yang memandang keluarga Fajar dengan jijik. Direktur berkata dingin, kami menganggap itu pemalsuan sejarah bisnis. Sangat fatal. Fajar tampak kehilangan kata-kata. Bu Mirna menunduk dalam-dalam. Pundaknya naik turun menahan napas panik. Dan saat mereka tenggelam dalam keheningan malu itu, aku menatap mereka dan berkata, kalian bilang takut ketularan miskin dari ibu saya. Padahal selama ini, kalian hidup dari hartanya. Seseorang dari tim holding memalingkan wajah, tidak ingin melihat betapa hancurnya ekspresi mereka. Dan pada titik itu, titik ketika mereka tidak bisa lagi menyangkal, tidak bisa menutupi, tidak bisa lari dari fakta. Aku tahu, aku sudah mengambil kembali suara yang selama ini kubungkam. Mengambil kembali ruang yang selama ini mereka rebut. Mengambil kembali martabat yang selama ini mereka injak. Direktur menutup rapat dengan kata-kata yang menusuk. Kami akan menunda keputusan final sampai pemegang hak lahan menyampaikan putusan. Rapat selesai. Ketika semua bangkit berdiri, Fajar tidak mampu menatapku. Dan entah mengapa, aku merasakan sesuatu dalam diriku bergerak. Seperti pintu besar yang baru saja terbuka. Pintu menuju fase berikutnya. Fase yang lebih gelap, lebih jujur,
Lebih tak terhindarkan. Fase di mana mereka akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan jika itu berarti merangkak. Lorong panjang gedung holding terasa seperti terowongan menuju sebuah babak baru. Setiap langkah yang kuambil seakan menggantung di udara, dipenuhi tekanan tak terlihat yang ikut menekan napas siapapun yang ada di belakangku. Dan benar saja, tepat setelah pintu ruang rapat tertutup, suara langkah tergesa-gesa terdengar. Nia, tunggu dulu. Suara yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini justru membuat kulitku merinding. Ada getar panik di dalamnya, getar yang tak pernah kudengar sebelumnya. Aku berhenti. Ibu juga ikut berhenti di sampingku, meski aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Pak Sumar berdiri sedikit di belakang, mengawasi. Fajar menghampiri, wajahnya merah, kemejanya sedikit kusut. Ia tampak seperti seseorang yang baru sadar bahwa hidupnya ada di tangan orang yang selama ini ia remehkan. Nia, sayang, bisa kita bicara sebentar? Suaranya bergetar aneh. Aku menatapnya datar. Kita sudah bicara di dalam tadi. Ia menatap kanan kiri, memastikan tidak ada orang. Lalu ia mendekat lebih cepat. Suaranya ditahan agar tidak pecah. Nia, please, jangan buat ini personal. Kamu tahu kan proyek ini penting? Kalau ini gagal, perusahaan bisa jatuh, keluarga bisa habis. Kamu nggak mau lihat aku hancurkan? Ada sesuatu yang pahit ingin aku tertawakan. Selama ini kau tak peduli aku hancur atau tidak, Fajar. Tapi sekarang ketika hidupmu runtuh, barulah aku jadi penting. Aku menghela napas. Aku tidak membuat apapun menjadi personal. Justru kalian yang melakukannya sejak lama. Fajar menggeleng cepat, mendekat lebih dekat. Nia, aku minta maaf. Oke, aku minta maaf. Aku hilaf. Semua orang pernah salahkan. Aku menatap matanya, mencari setitik tulus. Yang kutemukan hanya ketakutan atas kehilangan kekuasaan. Sebelum aku sempat menjawab, Bu Mirna datang mendekat tergesa-gesa. Nafasnya terengah. Wajahnya pucat seperti orang yang baru melihat masa depannya diambil dalam sekejap. Nia, nak, ibu minta maaf. Suaranya parau, tidak stabil. Bukan lagi suara perempuan yang selama ini sombong dan menganggap ibu tidak pantas dihormati. Ibu hilaf kemarin. Ibu hilaf. Ia mengulangi kata itu berkali-kali, seakan berharap pengulangan bisa menghapus kenyataan. Ibu di sampingku menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena iba, melainkan karena ini pertama kalinya dalam hidupnya, orang yang menghinanya berlutut secara moral di hadapan kami. Bu Mirna mendekat lebih dekat, hampir menyentuh lenganku. Nia, kamu mau kami sujud juga nggak apa-apa. Yang penting proyek itu jangan dibatalkan. Tolonglah, nak, kamu keluarga. Kamu sendiri yang bilang kita harus saling bantu. Aku memejamkan mata sejenak. Kalimat itu. Kalimat yang selama ini mereka gunakan untuk memeras empati, memanfaatkan kebaikan, dan menyamarkan niat buruk mereka. Aku membuka mata dan menatapnya tajam. Bu, selama ini yang bantu siapa? Siapa yang jual tanah? Siapa yang kasih modal? Siapa yang kirim uang jutaan tiap bulan? Bu Mirna langsung terdiam. Fajar menunduk makin rendah. Aku melanjutkan. Suaraku pelan namun menampar. Keluarga saya sudah menolong lebih dari cukup. Tapi balasannya adalah hinaan. Bu Mirna mulai menangis. Suaranya pecah. Nia, ibu menyesal. Ibu janji tidak akan begitu lagi. Tolong, jangan hancurkan kami. Ibu akhirnya bersuara. Suaranya bukan keras, tapi tegas. Tajam seperti seseorang yang akhirnya menemukan keberaniannya sendiri. Bu Mirna, bukan kami yang menghancurkan keluarga Anda. Kalian yang melakukan itu sendiri. Fajar tertegun. Bu Mirna memandang ibu dengan mata membesar. Seolah baru sadar bahwa ibu bukan lagi perempuan yang bisa mereka injak tanpa perlawanan. Ibu melanjutkan, tenang, namun dalam. Kalian meludahi tangan yang memberi makan.
Kalian hina orang yang menyelamatkan hidup kalian. Lalu sekarang, kalian minta diselamatkan lagi?" Bu Mirna menunduk. Suara tangisnya terdengar di lorong yang dingin itu. Aku merasakan sesuatu di dadaku. Bukan kebencian, bukan dendam, tapi kepastian. Kepastian bahwa segala yang mereka lakukan kini kembali pada mereka. Fajar mengusap wajahnya. "Nia, aku mohon, beri aku kesempatan. Beri kami kesempatan. Aku janji, aku akan berubah." Aku menatapnya, menimbang, menelusuri setiap garis wajahnya. Wajah yang dulu kucintai, tapi perlahan berubah menjadi seseorang yang hampir tidak kukenal. Lalu aku berkata pelan, "Kesempatan sudah berkali-kali kuberikan, Mas. Tapi kesempatan bukan sesuatu yang harus terus kupaksakan, kalau kalian sendiri tidak menghargainya." Fajar memejamkan mata, menahan air mata yang hampir pecah. Rasa ego yang selama ini ia banggakan, kini runtuh di depan mataku. "Kami mohon," bisiknya. Suara seorang laki-laki yang kehilangan semua harga diri demi menyelamatkan diri sendiri. Aku memalingkan wajah perlahan. Keputusannya, bukan hari ini. Holding akan menunggu, dan kami akan pikirkan matang-matang. Bu Mirna terisak. Fajar menahan napas. Keduanya tersadar bahwa hidup mereka kini berada bukan di tangan komisaris, bukan di tangan investor, bukan di tangan direktur, tapi di tanganku dan ibu. Saat aku melangkah pergi bersama ibu dan Pak Sumar, aku mendengar suara Bu Mirna jatuh terduduk. Suara kecil, patah, seperti rumah besar yang fondasinya akhirnya retak. Di dalam lift, ibu menggenggam tanganku. "Nia, kamu yakin kamu siap menghadapi semua ini?" Aku menatap pantulan kami di pintu lift. Dua perempuan sederhana yang dulu dianggap tidak punya apa-apa. Aku menjawab dengan suara yang tidak pernah terdengar dari diriku sebelumnya. "Bu, justru mereka yang tidak siap menghadapi kebenaran." Lift turun perlahan, membawa kami menuju keputusan yang akan mengubah seluruh hidup mereka. Dan ini baru permulaan dari kehancuran yang tidak bisa mereka hindari. Keesokan paginya, kota tampak biasa saja. Pedagang bubur lewat, suara motor berseliweran, anak-anak berangkat sekolah. Tapi bagiku, hari itu seperti permukaan air yang tenang sebelum badai besar menerjang. Telepon Meli berdering sejak pukul 7 pagi. "Nia," katanya tanpa basa-basi, "Holding sudah resmi mengirimkan surat penundaan kerjasama. Mereka tidak akan bergerak sampai kamu dan ibumu memberikan keputusan tertulis." Aku mengangguk pelan. "Dan perusahaan Fajar?" "Kebakaran. Secara metaforis, dan hampir secara harfiah." Meli menghela napas. "Tadi malam, beberapa investor langsung menarik diri karena tahu holding menunda kontrak. Tanpa proyek itu, keuangan mereka jatuh bebas." Rasanya aneh, bukan bahagia, tapi ada semacam keadilan yang baru mulai menampakkan wajahnya. "Nia," lanjut Meli, "kita sebaiknya gerak cepat. Kamu siap mengajukan langkah hukum?" Aku memejamkan mata. "Ya." Siang itu, aku datang ke kantor pengadilan agama ditemani Meli. Kutaruh map di loket pendaftaran. Map cerai. Jantungku berdegup keras, tapi tanganku mantap. Saat aku menyerahkan dokumen itu, ada sesuatu yang terasa. Selesai. Lepas. Bukan dari pernikahan saja, tapi dari hidup yang selama ini kubiarkan menekan ibu dan aku. Ketika keluar dari gedung itu, ponselku bergetar berkali-kali. Nomor Fajar, nomor Bu Mirna, nomor kakak ipar, semuanya masuk bertubi-tubi. Tidak satu pun ku jawab. Aku pulang bersama ibu. Tapi baru sebentar memasuki gang rumah, mobil hitam berhenti mendadak di depan kami. Fajar keluar. Wajahnya kusut, matanya sembab. "Nia, jangan lakukan ini," katanya sambil menahan napas. "Kita masih bisa selesaikan. Aku bisa jelaskan ke holding. Aku bisa. Apapun yang kamu mau, aku lakukan." Aku menatapnya tanpa mendekat. "Mas, ini bukan soal aku dan kamu saja. Ini soal harga diri ibu." Fajar memegangi rambutnya. Frustasi. "Nia,
Aku butuh proyek itu. Keluarga kita. Bukan keluargaku. Suaraku menghentikannya seperti tembok. Fajar menggigit bibir. Pandangan di matanya mulai berubah. Bukan sekadar takut, tapi panik yang teramat dalam. Dan kemudian ia melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Ia berlutut di tengah gang, di depan ibu, di depan tetangga-tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Nia, aku mohon, jangan hancurkan kami. Aku siap meminta maaf. Aku siap sujud kalau perlu. Ibu terkejut dan mundur setapak. Mas Fajar, berdiri. Tidak perlu begitu. Tapi Fajar tidak bangun. Bu Lasmi, saya mohon. Saya akui selama ini saya salah. Saya tutup mata. Saya ikut mama. Saya hilaf. Tolong jangan biarkan proyek itu gagal. Aku menatapnya lama sekali. Ada bagian kecil dalam diriku yang dulu mungkin akan luluh. Bagian yang ingin memperbaiki, bertahan, dan memaafkan. Tapi bagian itu kini sudah mati. Yang tersisa hanya perempuan yang akhirnya melihat kebenaran tanpa filter cinta dan penyangkalan. Aku menunduk sedikit. Mas, berdirilah. Ini memalukan. Fajar mengangkat wajahnya, penuh harap. Berarti kamu maafin aku? Berarti kamu akan... Tidak, potongku. Suaraku tenang. Aku hanya bilang berdiri karena aku tidak suka pemandangan ini. Tapi keputusan tetap sama. Fajar terperanjat. Napasnya memburu. Kenapa kamu kejam sekali, Nia? Aku menatapnya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Kejam, bisikku. Kalian meninggalkan ibu di ulang tahunnya. Kalian sebut dia miskin. Kalian hilangkan sejarah tanah yang ia jual untuk kalian. Kalian buang martabatnya. Dan hari ini, hanya karena bisnis kalian terancam, kalian datang meminta belas kasihan. Fajar tidak bisa membalas. Ia hanya terisak, sesuatu yang jujur atau pura-pura. Aku sudah tidak peduli. Aku melangkah melewatinya. Ibu mengikuti. Tapi sebelum aku benar-benar menjauh, Fajar berseru keras. Nia, kalau kamu lakukan ini, kamu akan menyesal. Aku berhenti, menoleh perlahan. Ancaman? Tanyaku datar. Fajar tampak seperti seseorang yang baru saja meludah setelah tenggelam dalam rasa malu. Bukan ancaman, tapi kamu tahu kan, kalau perusahaan jatuh, kami semua jatuh. Kamu akan dianggap orang yang menghancurkan keluarga suaminya sendiri. Aku tersenyum kecil, dingin. Senyum yang tidak pernah kukira bisa keluar dari wajahku sendiri. Tidak ada yang bisa dihancurkan. Aku mendekat satu langkah. Kalau bangunannya memang sudah rapuh sejak awal. Aku meninggalkan Fajar terpuruk di jalanan, dikelilingi pandangan orang-orang. Sore itu, kami kembali ke kantor holding. Direktur, dewan, dan tim legal sudah menunggu. Ibu duduk di sampingku. Ia tidak menangis kali ini. Ia tidak ragu. Ia berbeda. Direktur bertanya, Bu Lasmi, Nia, apa keputusan Anda mengenai kerjasama dengan perusahaan keluarga Fajar? Ibu menatapku, lalu mengangguk. Aku membuka map berisi keputusan tertulis, menandatanganinya bersama ibu, dan menyerahkannya kepada direktur holding. Dengan ini, kataku tegas, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama apapun dengan perusahaan keluarga Fajar. Direktur membaca dokumen itu, lalu berdiri dan menjabat tangan kami. Baik, maka holding akan menggandeng perusahaan lain untuk proyek ini. Kalimat itu, tenang, formal, sangat biasa, namun terdengar seperti pukulan palu yang meruntuhkan bangunan besar. Dalam hitungan jam berikutnya, batalnya proyek diumumkan. Ban membekukan kredit keluarga Fajar. Investor menarik dana. Reputasi perusahaan jatuh di mata publik bisnis. Hanya dalam satu hari, dunia yang selama ini mereka banggakan hancur, tanpa perlu aku mengangkat suara, atau memaki, atau membalas dendam secara kasar. Mereka hancur oleh apa yang mereka tanam sendiri.
Dan malam itu, sebelum tidur, aku memegang tangan ibu. "Bu," aku berbisik, "mulai hari ini, kita bebas." Ibu mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tersenyum tanpa menahan apapun. Senyum perempuan yang akhirnya terlepas dari orang-orang yang hanya tahu menghina, tapi tidak tahu berterima kasih. Dan aku tahu, besok pagi, hidup kami akan berubah, dan hidup mereka baru mulai jatuh. 1 tahun berlalu sejak hari itu, setahun penuh perubahan, penyembuhan, dan keheningan yang jauh lebih damai dibanding apapun yang pernah aku rasakan selama bertahun-tahun menjadi menantu keluarga Fajar. Rumah kontrakan kecil yang dulu menjadi saksi air mata ibu kini tinggal kenangan. Pagi ini, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela besar rumah baru kami. Rumah kecil yang asri, damai, dengan halaman penuh tanaman hijau yang ibu rawat setiap hari. Rumah ini bukan mewah, bukan glamor, tapi memiliki sesuatu yang dulu terasa mustahil, ketenangan. Hari ini ulang tahun ibu, tapi tidak seperti tahun lalu. Kali ini rumah terasa hidup. Aroma masakan memenuhi udara. Masakan ibu sendiri yang dengan bangga ia buat sambil sesekali tersenyum kecil. Meja makan penuh hidangan hangat. Bukan lagi makanan dingin yang ditunggu sendirian sepanjang hari. Satu persatu tamu datang. Tetangga yang dulu melihat ibu berjalan pulang membawa belanjaan berat. Rekan-rekan kerjaku yang selama ini diam-diam menjadi keluargaku sendiri. Pak Sumar dan istrinya, yang kini hampir seperti paman dan tante sendiri bagiku. Dan Arvin, partner bisnis holding yang sejak awal menghargai kemampuan dan integritasku, yang perlahan-lahan hadir bukan hanya sebagai rekan profesional, tapi seseorang yang membuat masa depan terasa tidak menakutkan lagi. Rumah tidak mewah, tapi hangat, tidak luas, tapi penuh tawa, tidak ramai berlebihan, tapi semua yang hadir benar-benar tulus. Ibu duduk di kursi yang kami siapkan di ruang tengah. Ada kue ulang tahun sederhana, tapi kali ini, kursi-kursi di sekitarnya tidak kosong. Semua mata tertuju pada ibu dengan penuh hormat. Aku menyentuh bahu ibu. "Siap, Bu? Kita mulai." Ibu mengangguk. Matanya berbinar, bukan sedih, bukan menahan luka, tapi lega. Ketika lilin ditiup, semua orang bertepuk tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat senyum ibu tanpa beban yang disembunyikan. Sore harinya, setelah tamu pulang, aku dan ibu duduk di teras rumah. Angin sore menggerakkan daun-daun rambat yang ibu tanam beberapa bulan lalu. Aku membawa 2 gelas teh hangat. Ibu mengambilnya dan menatap halaman dengan senyum yang tidak pernah kulihat seterang itu. "Tenang sekali ya, Nia." Suara ibu pelan, seolah takut mengusik kedamaian itu. "Alhamdulillah, Bu, kita sudah melewati banyak hal." Ibu mengangguk, lalu menarik napas panjang. Terkadang ibu masih tidak percaya. Semua itu benar-benar sudah lewat. Aku tahu apa yang ia maksud. Mertua yang menghina. Ulang tahun ibu yang sepi dan menyakitkan. Fajar yang memandang rendah keluarga kami. Perusahaan mereka yang memakai uang ibu tanpa pernah mengakui. Teriakan panik mereka saat proyek gagal. Fajar berlutut di gang. Sidang cerai yang akhirnya membebaskanku. Dan runtuhnya bisnis keluarga yang selama ini merasa paling tinggi. Semua itu kini tinggal bayangan. Namun ibu masih menatap jauh. Seperti melihat masa lalu dari kejauhan. Dengan suara yang nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Nia, ibu bukan dendam. Ibu cuma sedih. Kenapa mereka bisa segitu jahatnya?" Kalimat itu membuat dadaku hangat dan sakit pada saat yang sama. Ibu benar-benar ibu. Tidak ada kebencian dalam hatinya. Hanya luka yang butuh waktu untuk sembuh. Aku menggenggam tangan ibu. "Tidak apa-apa sedih, Bu. Tapi kita sudah melalui semuanya. Kita tidak perlu kembali ke sana lagi." Ibu menatapku. Matanya lembut namun penuh keyakinan yang baru tumbuh setahun terakhir. "Nia, kamu sudah membuat ibu bangga." Aku menunduk, menahan air mata yang menumpuk. "Bu, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Ibu menggeleng pelan. "Tidak, Nak.
Banyak orang memilih diam seumur hidup meski diperlakukan buruk. Tapi kamu berdiri, kamu membela ibu. Itu tidak semua anak bisa lakukan. Aku mencengkeram tangan ibu lebih erat. Sore itu, langit berubah jingga, dan aku sadar bahwa cerita kami bukan lagi tentang siapa yang menyakiti, tapi siapa yang bertahan dan bangkit. Di tengah keheningan, ponselku bergetar di meja teras. Satu pesan masuk. Dari Arvin. Besok pagi meeting jam 10 ya. Dan, selamat ulang tahun untuk ibu. Salam hangat. Ibu melirikku sambil tersenyum nakal. Arvin lagi. Aku tertawa pelan. Bu, Arvin cuma kolega. Ibu mengangkat alis. Ibu sudah tua, tapi belum buta. Kami berdua tertawa. Ketika matahari hampir tenggelam, aku menatap kembali rumah baru kami. Halaman kecil dengan pot tanaman. Angin yang membawa bau tanah basah. Dinding-dinding yang tidak dihina siapapun. Meja makan yang penuh bukan karena formalitas, tapi karena ketulusan orang-orang yang hadir. Dan ibu di sampingku, lebih damai dari siapapun yang ku kenal. Aku menarik napas panjang. Dulu, ada satu kalimat yang menghancurkan kami. Kami nggak mau ketularan miskin seperti ibumu. Kini, kalimat itu tidak lagi menjadi luka, tetapi titik balik, pemantik perubahan. Awal dari akhir penderitaan kami. Dan hari ini, saat angin sore bertiup lembut di teras rumah kecil kami, aku tahu satu hal. Tidak ada yang lebih kaya daripada dua perempuan yang akhirnya menemukan harga dirinya kembali. Dan mereka, yang pernah menginjak-injak kami, mereka kini menjadi cerita, bukan bagian dari masa depan. Sementara kami, aku dan ibu, melangkah ke tahun baru dengan kepala tegak, hati ringan, dan hidup yang akhirnya benar-benar milik kami. Tamat.